Selamat datang di Market Outlook 2025. Untuk bicara tahun 2025 tidak terlepas dari apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dari kebijakan suku bunga, politik global. Pertumbuhan ekonomi global itu diperkirakan sebesar 3,2%. Terakhir meeting FOMC tanggal 18 Desember ya, itu mereka mengambil keputusan menurunkan tingkat suku bunga menjadi 4,5. Justru dengan kondisi seperti ini, apakah memang bagus untuk investasi di contoh reksadana obligasi atau apa? Menurut Bapak sendiri gimana? Sektor apa saja yang menciptakan pertumbuhan akumulasi 8,8% itu ya? Di tahun 2025 ini, marilah kita sambut dengan Optimisme penuh kehati-hatian. Apakah kemenangan dari Presiden Donald Trump memiliki dampak terhadap perekonomian dunia? Bagaimana nasib suku bunga di 2025 ini? Akankah terjadi penurunan? Lalu bagaimana kondisi Indonesia di 2025 ini dalam menghadapi ekonomi global? Nah, selamat datang di Market Outlook 2025, optimisme penuh kehati-hatian. Bersama saya, Jason. Di acara kali ini kita akan membahas tentang proyeksi ekonomi global seperti apa di 2025, lalu juga akan membahas ekspektasi saham dan juga obligasi dari sudut pandang Ciptadana Asset Management di 2025 ini. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, setelah ini saya akan coba mengoper ke rekan saya Kurniawan untuk memberikan kisi-kisi di Market Outlook 2025 ini. Silakan Bapak Kurniawan. halo pemirsa. Dari kebijakan suku bunga, politik global, hingga tingkat pengangguran, masih menjadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pasar di tahun 2025. Maka dari itu, saya Kurniawan akan membacakan berita selengkapnya untuk Anda. Berita pertama, kebijakan suku bunga di Indonesia atau BI Rate masih menetapkan suku bunga acuannya di angka 6% per Desember 2024. Sedangkan The Fed baru-baru ini memangkas suku bunga di angka 4,25% per Desember 2024. Kebijakan ini diprediksi akan memengaruhi pasar global dan juga nilai tukar rupiah. Masih dari negeri paman Sam, Donald Trump resmi terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Kebijakan yang terkenal proteksionisnya itu akan mempengaruhi pasar global dan juga beberapa negara. Kita balik ke negara kita tercinta yaitu di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia kini berada di angka 4,91%, sedikit menurun dari periode sebelumnya. Pemulihan ekonomi dan juga program penyerapan tenaga kerja masih menjadi fokus utama dari pemerintahan kita. Pemirsa, di tahun 2025 ini, marilah kita sambut dengan optimisme dan penuh kehati-hatian. Maka dari itu, saksikan terus Market Outlook 2025 yang akan dipandu oleh rekan saya Jason Armus bersama dengan pakarnya. Siapa yang menyangka kalau aku akan menjadi single parent di usia 25 tahun? Setiap hari, aku bekerja keras. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk memastikan masa depan anakku. Sih, gue duluan ya. Jangan kelamaan lembur loh. Iya, hati-hati ya. Aku tahu siklus ini berat, tapi aku ingin anakku punya kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi tanpa terbebani oleh masa lalu. Itu sebabnya aku memulai langkah kecil berinvestasi reksadana. Karena aku tahu perubahan besar dimulai dari keputusan hari ini. Dengan reksadana, aku percaya masa depan kami bisa lebih baik. Karena hari ini, aku mulai berjuang untuk kebebasan. Langkah kecil hari ini adalah kunci untuk mimpi besar esok hari. Mulai investasi reksadana sekarang dan raih mimpi masa depan bersama Cipta Andalan Ekuitas.
saya sudah ada Bapak Edi selaku Head of Investment dari Ciptadana Asset Management. Halo Pak Edi. Halo juga, Jason. Oke, kita akan coba ngobrol-ngobrol nih Pak tentang ekonomi di 2025 dan juga mungkin beberapa ekspektasi dari Ciptadana, dari saham maupun dari obligasi. Oke, kita mungkin akan coba ngobrol dulu tentang pertumbuhan ekonomi Pak. Sekarang kan kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia nih walaupun memang ada ups and down ya Pak ya, tetapi bagaimana sih di 2025 ini pertumbuhan global sendiri? Oke, baik Jason ya. Jadi sebelum masuk ke pertumbuhan ekonomi global, izinkan saya untuk menjelaskan tema yang kita pakai pada saat ini ya, Market Outlook 2025 oleh Ciptadana Asset Management. Temanya yaitu optimisme penuh kehati-hatian. Untuk bicara tahun 2025 tidak terlepas dari apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Untuk menjelaskan optimisme itu kenapa? Kalau kita lihat tahun 2022 itu ada sedikit masalah, yaitu mengenai distribusi yang terganggu, yaitu di sana terdapat risiko yaitu terjadinya kenaikan energi dan mengakibatkan harga-harga pada naik, dan itu adalah masternya adalah supply chain yang terganggu, distribusi yang terganggu. Efeknya apa? Efeknya adalah harga menjadi mahal, kemudian tingkat inflasi menjadi naik, dan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga juga. Kalau kita lihat di tahun 2022 itu setelah COVID berarti ya, itu mempunyai dampak yang serius dari distribution chain ini. Itu mengakibatkan inflasi terutama di US ya. Itu inflasi di sana itu sampai 9,1%. Yeah. Jadi itu inflasi tertinggi, dan itu tepatnya terjadi di 2022 itu bulan Juni ya. Dan setelah itu berangsur-angsur turun karena masalah distribusi itu sudah mendapatkan solusi sehingga harga turun dan inflasi juga berlanjut turun. Dan itu berangsur sampai sekarang gitu ya. Dan kedepannya itu inflasi juga diperkirakan akan berlanjut turun. Kedepannya tingkat suku bunga akan turun sehingga meningkatkan optimisme industri bisnis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan dari situ pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan diperkirakan akan tumbuh gitu. Terus kemudian kenapa kita harus hati-hati? Permasalahan global menjadi perhatian kita bersama, apalagi terakhir ini dengan masa transisi pemerintahan baru yang terjadi di Amerika maupun Indonesia, sehingga merubah peta semua, baik peta politik maupun peta perdagangan, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus hati-hati ke depannya. Kemudian kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi global ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi global itu di tahun 2025 ya. Itu diperkirakan sebesar 3,2%. Dan 3,2% itu adalah global. Kalau kita lihat, kita bagi dari beberapa negara yang maju dan emerging market itu, kalau kita lihat negara maju sendiri, misalnya Eropa, kemudian Jepang, UK, itu diperkirakan mereka tumbuh gitu ya, tumbuh. Kemudian untuk Amerika dan Korea sih tetap bertumbuh, tapi growth-nya itu dari tahun ke tahun semakin berkurang gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di emerging market sendiri, sebagai contoh kita di Indonesia, kemudian Vietnam dan Thailand, itu diperkirakan sih dari tahun ke tahun, untuk tahun 2025 itu lebih baik dari tahun 2024 gitu. Jadi untuk emerging market ya pertumbuhannya ya membaik gitu. Jadi kalau misalkan bisa aku katakan, memang dari 2022 ini kondisi sekarang sudah mulai membaik ya Pak ya, dari misalkan US yang tadinya masih tough dengan harganya yang masih naik untuk harga minyaknya, sampai sekarang juga kondisinya juga memang sudah membaik ya. Cuman memang mungkin masih tetap ya, balik lagi ke temanya, yaitu harus hati-hati karena di 2025 ini sendiri juga tentunya nggak bisa tenang-tenang aja, karena misinya mereka juga belum selesai ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ngomongin soal pertumbuhan ekonomi global Pak, itu dari segi inflasi juga semestinya kita harus tahu. Ini gimana sih inflasi di global sekarang pada saat ini Pak? Oke.
Seperti saya singgung tadi sebelumnya ya. Jadi untuk inflasi ini secara global berangsur turun karena permasalahan supply chain tadi kan sudah berangsur ada solusi gitu ya. Kalau kita ngomong ceteris paribus ke depan seperti ini, arahnya adalah inflasi itu akan cenderung turun dan itu akan berlanjut secara konsisten gitu ya. Seperti itu, Pak. Berarti kalau misalkan memang inflasi turun sebenarnya, nah kan mungkin teman-teman yang menonton sekarang di rumah mungkin nggak tahu Pak, itu inflasi itu pada dasarnya bagus dan tidaknya itu diukur dari mana ya Pak? Apakah memang kinerja masa lalunya atau seperti apa Pak? Kalau mengukur angka inflasi bagus apa enggaknya, tinggi apakah bagus, apakah enggak, rendah apakah bagus apa enggak gitu ya. Itu tergantung dari pengendaliannya. Jadi baik tinggi maupun rendah itu yang penting dapat dikendalikan dan itu konsisten dalam suatu negara. Jadi bisa dikatakan bahwa inflasi terlalu tinggi pun bermasalah, inflasi kerendahan pun juga bermasalah. Betul. Jadi memang tugasnya daripada dari Bank Indonesia untuk melakukan mungkin salah satunya kebijakan moneter untuk bisa menyeimbangkan itu semua. Ya. Lalu mungkin kita bisa coba bahas satu-satu nih Pak, karena ada beberapa negara yang bakal kita bahas. Dimulai dulu dari Amerika Serikat sendiri Pak. Itu pertumbuhannya bagaimana sih Pak? Itu bisa biar kita dapat gambaran nih kira-kira seperti apa sih di Amerika Serikat sendiri. Kalau Amerika Serikat dia tergolong negara yang maju sehingga growth-nya itu nggak terlalu signifikan seperti di emerging market ya. Jadi kalau kita lihat tahun 2023 itu mereka growth year on year itu adalah 2,9%, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan yang terakhir, 2024 untuk kuartal ketiga itu mereka growth-nya hampir stabil. Mereka growth turun itu di level 2,8 gitu ya. Dan kemudian dari 2,8 itu apa sih yang menjadi pendorong gitu ya? Kalau kita lihat yang menjadi pendorong adalah di sini adalah personal spending itu untuk jasa ya. Itu kalau kita lihat data di bulan September itu mengalami lonjakan yang cukup drastis ya. Angkanya di 0,6%. Namun di sini bulan berikutnya itu hanya tumbuh 0,4% gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat lagi juga terkait dengan US personal income itu juga tumbuh 0,6% di bulan Oktober gitu ya. Nah, ini adalah suatu bentuk kompensasi dari kenaikan PMI indeks yang sebesar 48,5 gitu ya. Dan sebelumnya dari 48,5 itu sebelumnya juga di bawah 50, artinya masih kontraksi itu di angka 47,2 gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari angkatan tenaga kerjanya gitu ya. Untuk pertumbuhan pengangguran itu cukup dinamis di sana. Kalau kita lihat data dari bulan ke bulan gitu. Misalnya bulan Juli 2024 itu levelnya dia berada di 4,3%. Kemudian di bulan September, terus Oktober itu turun ke 4,1. Nah, yang terakhir itu November itu kembali lagi naik ke 4,2% gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang terjadi di Amerika ini menjadi perhatian semua pelaku pasar global gitu ya, karena data-data ini kan nggak konsisten turun ataupun naik gitu ya. Jadi mereka sangat volatile. Nah di sini ini juga itulah yang menyebabkan dinamika market terjadi gitu. Oke, jelas Pak. Nah itu mungkin buat teman-teman semua masih ada yang belum paham Pak tentang PMI itu seperti apa, karena pada dasarnya kan mungkin apa ini PMI, sebenarnya dari PMI ini sendiri apa yang bisa dicari tahu sih Pak? PMI itu Price Manufacturing Index. Itu artinya kalau di level paling aman itu adalah 50 angkanya ya. Itu kan indeks. Artinya kalau di bawah 50 itu artinya aktivitas manufacturing itu terganggu. Sehingga bahasanya sih ada kontraksi di sana. Betul. Nah, kemudian kalau sebaliknya, kalau di atas 50 itu berarti aktivitasnya berjalan dengan baik. Artinya kalau manufacturing itu di atas 50, berarti kan pertumbuhan ekonominya bagus karena output dari manufacture itu laku. Ya kan? Kalau manufacture laku, berarti manufacture itu kan membayar karyawan upah. Berarti kan pembayaran upah ini, upah yang diterima oleh karyawan juga konsisten
diterima, kemudian juga arahnya adalah growth. Kalau penerimaannya bertambah, berarti pembelanjaan karyawan itu bertambah pula, sehingga artinya barang-barang itu semakin laku, sehingga perputaran ekonomi atau tingkat pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di situ. Berarti harusnya setiap negara itu benar-benar bisa memaksimalkan dari PMI ini sendiri ya Pak ya, supaya mungkin hasilnya di atas 50 ya, atau mungkin ya di antara itulah, biar mungkin manufakturnya juga itu baik, dan tentunya seperti yang tadi Bapak jelasin bahwa memang itu akhirnya flow-nya kemana-mana juga enak. Iya. Nah, tentu ini tidak lepas pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sendiri itu ada kaitannya dengan terpilihnya presiden baru dari Amerika Serikat sendiri, yaitu Presiden Donald Trump ya. Tentu kebijakan-kebijakan beliau akan mempengaruhi daripada perekonomian yang ada di Amerika Serikat sendiri. Mungkin Bapak bisa jelasin seperti apa sih kebijakan beliau dan dampaknya kayak gimana? Kalau kita lihat mundur ke belakang, ini kan terjadi setelah November, artinya tanggal 5 atau 13 November itu pemilihan kan. Iya. Yang saat ini dimenangkan oleh presiden terpilih Donald Trump gitu ya. Sehingga itu seperti saya katakan di awal itu merubah peta perdagangan maupun politik gitu ya. Kalau kita lihat kebijakan beliau itu kan yang pertama sekali adalah menaikkan tarif impor gitu ya. Nah, siapa saja sih yang dinaikkan, apa saja sih tarif yang dinaikkan gitu ya. Kalau kita lihat yang ekspor ke mereka itu yang menjadi sasaran kenaikan tarif itu adalah yang pertama adalah Kanada dan Meksiko. Itu kan kalau kita lihat memang itu kan terkait dengan barang-barang apa namanya yang obat-obatan terlarang ya. Oke. Terus kemudian yang paling berdampak ke global ekonomi itu adalah mereka beliau punya program menaikkan dari negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Nah, ini kan mereka itu kan pemain trading yang cukup dipertimbangkan di negara tergabung dalam BRICS ini. Kenapa mereka menaikkan? Ya, kemungkinan beliau merasa terancam kalau apa namanya nggak membatasi aktivitas mereka gitu ya. Sebagai contoh, kemarin keluar statement bahwa dari barang dari China itu akan dikenakan tarif impor 60% gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau tarif impor dinaikkan, berarti kan yang pertama kemungkinan besar akan membatasi ekspor dari negara yang BRICS katakanlah gitu kan. Artinya untuk perdagangan ke mereka yang dikhawatirkan adalah volumenya akan berkurang, sehingga global ekonominya akan lambat, nanti efeknya jauhnya ada seperti itu. Terus kemudian kalau dari domestiknya Amerika sendiri, otomatis kalau dikenaikkan tarif tinggi, harga yang diimpor oleh mereka berarti kan naik. Harga jualnya juga naik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau harga jual naik, inflasi. Kalau inflasi berarti daya beli mereka turun, ya kan? Kalau inflasi tadi efeknya juga menaikkan tingkat suku bunga, itu sangat berisiko, itu yang dikhawatirkan oleh oleh investor global saat ini. Terus selain itu juga kebijakannya itu adalah pemotongan pajak. Pemotongan pajak ini adalah suatu bentuk insentif ya ke industri. Insentifnya itu dari 20% itu turun ke 18% gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini pemberian insentif pajak itu berarti kan bagi negara mengurangi pendapatan mereka, mengurangi penerimaan fiskalnya kan. Diambil dari yang tadi gitu, Pak. Betul. Nah, itu arahnya adalah si kenaikan tarif tadi bisa meng-offset dari pemberian insentif ini. Ada beberapa ekonom itu memperkirakan itu hanya bisa meng-offset 30% gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti terjadi defisit fiskal kan? Nah, kalau defisit fiskal terjadi, otomatis untuk membiayai kehidupan negara mereka, kalau di kita APBN itu, otomatis kan dia dari taxnya berkurang. Otomatis dia ada menerbitkan surat utang kan? Benar. Kalau menerbitkan surat utang, siapa sih yang mau beli kalau menerbitkan surat utang? Bunganya rendah. Karena mereka butuh, pasti mereka menaikkan tingkat suku bunga, ya kan? Ancamannya adalah kalau menaikkan tingkat suku bunga, otomatis investor global pada masuk ke situ, ya kan?
masuknya adalah lewat dolar. Ya. Dolar mereka menguat. Oke, dalam. Efek yang kedua adalah terjadi capital outflow dari beberapa negara termasuk emerging market, Betul. yaitu akan melemahkan otomatis mata uang lokal mereka gitu ya. Jadi sebenarnya malah justru memberatkan ya Pak ya. Iya. Lantas kenapa punya kebijakan seperti ini atau perencanaannya seperti ini Pak? Pasti kan ada poin positif nih yang mau diambil sebenarnya. Iya. Karena gini, beliau itu kan memang pahamnya proteksionisme. Jadi Oke. dia mementingkan sendiri, mementingkan apa ya, kepentingan domestiknya gitu ya. Oh. Selain kedua hal tadi juga masih ada beberapa hal yang sebagai contoh itu adalah mereka anti migrasi. Arahnya Iya. adalah mereka itu memberdayakan penduduknya supaya tingkat pengangguran nggak begitu besar, gitu kan. Kalau misalnya banyak imigrasi kan otomatis banyak pengangguran gitu Iya. kan. Sementara serapan kerjanya hanya seperti itu dan nggak mengalami pertumbuhan Iya. gitu. Jangka panjangnya adalah DTNT Iya. dan pelemahan dolar itu Iya. adalah efek jauhnya nanti gitu. Tapi yang sekarang ini yang menjadi kekhawatiran pelaku pasar adalah hal-hal yang proteksionisme, tarif impor, kemudian pemotongan pajak dan imigrasi itu. Itu yang jadi tough juga ya buat untuk dipikirkan juga sebenarnya. Cuman ya memang kebijakannya beliau pasti mungkin pengennya ekspektasinya menguntungkan dari supaya orang mungkin beli banyak produk-produk lokal ketimbang luar. Bisa dikatakan seperti itu nggak sih Pak? Bagi mereka, Iya bagi mereka. iya, bagi mereka iya. Oke, jelas Pak. Lalu sebenarnya tadi kan kita udah dapat gambaran nih tentang Amerika Serikat itu seperti apa dan juga kebijakan daripada presiden yang sudah terpilih yaitu Presiden Donald Trump juga. Nah, kita juga sebenarnya ada salah satu negara juga Pak, itu negara besar yaitu China. Oke. Nah, itu pertumbuhan ekonomi gimana? Karena sepengetahuan saya, China itu tuh memang tumbuhnya luar biasa bahkan pada saat pandemi kemarin itu cukup bagus. Itu gimana Pak sekarang? Kalau China sendiri, mereka memang faktor pendorong pertumbuhan ekonominya itu adalah dari ekspor ya. Ekspor itu tercipta dari manufakturnya dia. Yeah. Dan itu terjadi sudah sejak lama, tahun 2000-an ya, itu sudah naik. Puncaknya itu 2007. 2007 itu ekonomi growth mereka itu sampai 14%. Nah, Oh iya benar. dari situ, dari tahun 2007 itu sampai sekarang, Ya. kalau kita lihat data itu, mereka berangsur-angsur turun terus. Oh iya benar ya. Turun terus, sampai sekarang di level 5-6%. Ya. Seperti itu. Lah, kenapa turun? Kalau negara melihat negara lain, apa sih yang membuat GDP mereka naik, yang yaitu tadi manufacture. Otomatis kita pengen kan, oh ya negara gue tarik aja dari sana, Ya. salah satu produsennya gitu kan. Nah, itulah yang terjadi kalau kita lihat itu ada beberapa relokasi ke Vietnam maupun Thailand gitu ya. Oke. Sehingga membuat ekspornya si China itu menurun gitu ya. Dan itu berangsur-angsur sampai sekarang dari tahun 2007 tuh sampai sekarang konsisten turun terus sampai 2019 dan mulai ada kontraksi itu 2019 ke sini ya. Kadang turun dalam, maksudnya pertumbuhannya tetap positif tapi pergerakannya itu turunnya Melambat, sangat signifikan dan kemudian lompat lagi naik gitu. Nah, itu adalah kunci di China yaitu manufacturing activity gitu ya. Kemudian di sana juga ada properti, tapi akhir-akhir ini kan jadi masalah di mereka gitu dan manufacture juga melambat gitu ya. Nah, kalau sekarang itu di China itu lagi berpikir kira-kira dari faktor apa lagi yang bisa menggantikan manufacture itu supaya GDP mereka tetap growth gitu ya. Kalau kita lihat ada ada insentif kemarin itu dari China itu untuk meningkatkan konsumsi mereka gitu ya. Salah satunya itulah yang akan digenjot oleh mereka dari sisi konsumsi gitu ya. Seperti itu kalau yang terjadi di China ya. Ya, jadi memang sebenarnya tough-nya buat China adalah kan memang mereka pertumbuhannya sangat signifikan ya Pak ya. Cuman memang kalau kita semakin tumbuh itu akan pengen harus tumbuh lagi, memang harus dipikirin lagi sama mereka juga sendiri gitu. Jadi emang tidaklah mudah.
Tentunya memang ada beberapa tantangan daripada mereka juga. Dan ya itulah memang susahnya kalau misalkan negara yang sudah tumbuh tinggi gitu kan. Betul, tapi di China itu sampai sekarang juga masih, kalau kita lihat PMI tadi, mereka masih aktif sih di atas 50 indeksnya gitu ya. Jadi per sekarang sih untuk PMI-nya masih di atas 50, jadi untuk aktivitas produksi, manufaktur masih berjalan di sana. Dan itu juga kalau kita lihat tahun 2022 juga mereka itu kan karena sumber energinya adalah salah satunya dari batu bara. Kita yang mendapat, kalau Bu Sri ini bilang sih durian runtuh gitu ya. Harga waktu itu kan ada masalah supply chain tadi. Kalau kita ingat sih kita mendapat keuntungan besar dari situ waktu itu gitu. Tapi so far saya ulang lagi untuk Cina masih aktif untuk aktivitas produksinya. Jadi mungkin ya kita juga bisa sadari ya Bapak Ibu atau teman-teman semua juga banyak produk-produk dari Cina juga yang ada di mana-mana, dan tentunya itu mungkin salah satu sebagai pendorong mereka juga sampai saat ini masih maju. Tentu naik turun itu ya itu hal biasa yang terjadi. Nah itu mungkin kita akan coba salah satu wilayah lagi ya yang sekiranya juga menjadi perhatian di 2025 ini, yaitu wilayah Eropa. Eropa ini sendiri, sepengetahuan saya tuh waktu zaman pandemi ini memang banyak yang terjadi penurunan pada tentunya itu salah satunya mungkin inflasinya tinggi di beberapa wilayah di Eropa. Ini sekarang gimana Pak? Dan 2025 seperti apa sih Pak? Iya. Kalau di Eropa itu kan sekarang sih arahnya ekonomi growth-nya bagus ya. Karena apa? Supply chain yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu udah teratasi. Kalau misalnya seperti dulu itu kan mereka kan konsumer besar di energi yang gas ya. Harga gas sekarang sudah mulai turun. Terus kemudian untuk energi yang lain juga sudah turun, supply chain sudah nggak ada masalah. Untuk kedepannya ekspektasinya sih baik GDP, inflasi sih bagus ya. Sebagai contoh kalau kita lihat angkanya nih dari zona Eropa gitu ya. Kalau kita expect itu 2025 itu 1,8 ya. Kemudian untuk 2026 itu 1,9 gitu ya. Dan ini kita ambil dari Europe Commission ya. Jadi dari data dari negara mereka gitu ya. Terus kemudian kalau untuk inflasi itu juga cukup terkendali, artinya barang sudah mulai turun harganya. Inflasi kalau 2024 ini expect-nya adalah 2,8, terus kemudian kalau 2025 itu 2,4 dan 2026 itu 2% gitu. Jadi so far sih kalau untuk mereka sih growth maupun inflasinya sih terkendali dan bagus sih. Jadi sebenarnya kalau dari data di sini tuh yang bisa mungkin digambarkan itu lebih kayak perbaikan juga. Ya mungkin inflasinya juga semakin turun ya. Terus juga untuk GDP-nya juga makin naik gitu kan. Nah itu berarti salah satu faktornya supply chain ya Pak ya. Betul. Berarti mungkin kalau misalkan supply chain-nya benar itu juga akan mempengaruhi perekonomian daripada suatu negara. Jadi memang kadang-kadang tuh Pak ya, ini mungkin pertanyaan aja. Itu kayak negara-negara yang kalau misalkan perang atau apa itu tentunya akan kena dampak kan Pak untuk beberapa negara yang mungkin diekspor atau gimana di sana. Nah mungkin kalau sekarang kondisinya udah mulai membaik ya Pak, makanya jadinya Eropa membaik. Betul, karena supply chain seperti saya katakan tadi, supply chain sudah nggak jadi masalah lagi. Kemudian untuk globalnya juga polemiknya dari Rusia dan Ukraina juga saat ini sudah dapat dikatakan stabil, nggak goncang lagi seperti 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk produksi energi juga saat ini OPEC masih belum mengadakan pemotongan produksi, jadi harga masih cukup stabil sih. Jadi ya di situ itu satu hal positif ya Pak ya. Nah sekarang mungkin kita tadi sudah jalan-jalan ke beberapa wilayah Pak, tapi kita jangan melupakan di negeri sendiri ya. Ya bagaimana Pak dari Indonesia sendiri secara makro? Kalau domestik secara makro kita menggunakan data yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN gitu ya. Kalau kita lihat nih asumsi-asumsi makro yang ada di APBN 2025 ya. Itu kita untuk pertumbuhan ekonomi kita expect itu 5,2%. Artinya kan itu masih
di range 5% ya. Dan kalau itu kan RAPBN itu disusun dan disahkan itu disusun sekitar bulan September atau Oktober itu tuh disahkannya 2024. Sedangkan kita pemilu kan tanggal Oktober aja. Dan sekarang terbentuk pemerintahan baru dengan pemimpin yang baru, sehingga kalau kita ngomong itu APBN yang sudah disusun itu belum mencerminkan apa yang akan dilakukan, rencana apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru gitu ya. Kalau kita ngomong yang pemerintahan sekarang target pertumbuhannya ada 8%, itu kemungkinan besar belum dapat terrealisasi di tahun 2025. Kita masih menggunakan asumsi makro untuk APBN 2025 untuk pertumbuhan ekonomi itu 5,2%. Kemudian untuk tingkat inflasinya kita masih menggunakan asumsi 2,5%. Namun untuk nilai tukar nih, ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sekarang kita digunakan asumsi 16.000 dan kemudian suku bunga SBN itu 10 tahun itu dengan di angka 7%. Kenapa? Karena ini sudah merefleksikan faktor-faktor global yang akan timbul gitu ya. Jadi sudah memasukkan risiko perubahan ekonomi global di sini. Oke. Jadi memang kita misalkan 8% itu nggak langsung instan ya Pak ya. Memang ada proses. Ya? Nggak mungkin langsung cepat boom gitu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita juga melihat effortnya. Yang penting mungkin seperti anak tangga, perlahan-perlahan juga lama-lama akan terjadi peningkatan. Dan so far sih masih tergolong oke. Nah selain daripada itu mungkin bisa kita bahas sedikit Pak, mungkin tentang mata uang itu seperti apa sih Pak? Jadi USD terhadap Indonesian rupiah itu seperti apa? Nah kalau kita lihat nih menarik sih. Dengan terpilihnya pemimpin yang baru di US ini juga menjadi polemik di nilai tukar gitu ya, nilai tukar global gitu ya. Seperti saya uraikan di awal, mereka tuh meningkatkan kekuatan dari nilai si USD sendiri. Kalau kita lihat USD index sekarang kan sampai 108 gitu ya. 108 ya. Itu adalah suatu refleks dari apa yang akan dilaksanakan oleh mereka gitu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan pergerakan rupiah, sebetulnya tren pelemahan rupiah terhadap USD itu seiring. Itu akan terjadi spread-nya akan lebar atau nggak seiring lagi itu jika ada suatu saat itu ada pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan USD. Sebagai contoh adalah pembayaran dividen. Pembayaran dividen, dana itu ditarik keluar, USD kan. Kemudian yang kedua adalah ada event yang menggunakan pembayaran itu menggunakan USD. Sebagai contoh, pada saat musim haji. Ya itu kalau itu cyclical dapat dibilang begitu ya. Tapi so far itu pergerakan IDR dengan USD itu searah gitu ya. Kemudian terkait itu BI dalam menjalankan kebijakan moneternya saat ini menjaga stabilitas rupiah terhadap penguatan dolar gitu kan. Ada beberapa instrumen yang dilakukan oleh BI, tapi yang sekarang ini yang paling dominan itu adalah SRBI ya. Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Dan itu dilaksanakan mulai semester kedua itu tahun 2023 gitu ya. Dan kedepannya diperkirakan instrumen ini masih akan berlanjut. Karena apa? Karena ini terbukti dapat menciptakan foreign inflow dibanding dengan instrumen lain yaitu government bond dan equity. Nah ini sayangnya kalau untuk SRBI ini lebih unggul daripada si equity dan government bond dalam menciptakan capital inflow. Tapi ini sayangnya adalah dalam jangka pendek karena SRBI itu paling lama kan 12 bulan. Nah itu yang menjadikan perhatian kita. Apakah ini akan tetap berlanjut? Tapi perkiraan BI ini untuk tahun 2025 masih akan berlanjut instrumen SRBI ini untuk menjaga stabilitas rupiah.
Tapi setelah aku sempat kalau nggak salah baca-baca Pak ya, itu SRBI ini sendiri itu bedanya apa sih Pak dengan instrumen lain? Karena setahu saya bunganya juga more or less sama sih dengan mungkin obligasi lain. Apa yang membuat ini tuh bisa menjadi salah satu langkah Bank Indonesia itu untuk melakukan ini gitu loh, untuk menstabilkan nilai rupiah? Oke. Jadi sasaran utama dari SRBI ini adalah investor luar ya, Asing ya. Iya, investor asing. Mereka memperdagangkan rupiah ini di sertifikasi, sertifikat itu. Ya itu sayangnya tenornya kayak deposito. Iya. Artinya itu tenornya kan 12 bulan iya. doang sih. Seperti itu. Sedangkan kalau instrumen yang lain seperti government bond dan equity itu kan cenderung lama ya. Cenderung panjang, cenderung long gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke, jadi lebih jelas ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang udah mulai jelas itu SRBI itu kenapa bisa membantu untuk menstabilkan rupiah juga. Nah, kita mungkin sekarang coba kasih gambaran Pak kepada Bapak Ibu sekarang yang lagi nonton atau teman-teman yang lagi nonton itu tentang ekspektasi Cipta dan Aset Manajemen di obligasi itu seperti apa. Oke. Jadi kalau kita lihat di instrumen obligasi itu tidak terlepas dari pergerakannya baik yield ataupun harga gitu ya. Tidak terlepas dari rencana penurunan tingkat suku bunga oleh FOMC gitu ya. Kalau kita lihat terakhir meeting FOMC tanggal 18 Desember ya, itu mereka mengambil keputusan menurunkan tingkat suku bunga menjadi 4,5% gitu ya. Dan yang penting di sini adalah outlook-nya untuk tahun 2025 itu hanya terjadi 2 kali pemotongan lagi. Asumsi sekali pemotongan itu 25 bips, artinya di 2025 hanya terjadi pemotongan lagi sebesar 50 bips. Ya. Itu dibandingkan hasil keputusan yang lalu, rencananya mereka itu kan 4 kali, artinya kan 4 kali 25 bips itu kan artinya 100 bips, jadi 1% akan diturunkan. Nah, pertimbangan seperti saya sampaikan tadi karena dengan terpilihnya presiden yang baru di US, kemudian data-data makro yang mendukung untuk pertumbuhan gitu, akhirnya mereka mengambil kebijakan bahwa untuk tahun 2025 itu tingkat suku bunga FFR itu diperkirakan hasil dari plot-plotnya di mereka yang kita lihat di Bloomberg itu untuk tahun 2025 sih di 3,875 gitu ya. Dan itu lebih tinggi dari expect sebelumnya yang 3,375 dan itu naik 50 bips gitu. Dan untuk tahun 2026 itu di angka 3,375 gitu, dan 2027 3,125. Dan yang perlu diingat di sini kita harus perhatikan terus sih terkait ini karena apa? Di ekspektasi ini mengalami perubahan di Desember yang dirubah dari yang sebelumnya di bulan November. Jadi ada kemungkinan di FOMC selanjutnya itu ada perubahan lagi. Selama di data makro juga mengalami perubahan seperti itu. Jadi memang dari para pelaku pasar ini jadi menjadi satu perhatian yang sangat serius terkait dengan tingkat suku bunga ini. Makanya tema kita juga optimisme tapi hati-hati ya. Berarti sebenarnya ini juga bisa seperti itu ya Pak, dikatakan bahwa memang itu bisa saja terjadi perubahan-perubahan yang mungkin di luar daripada rencana. Tapi mungkin Pak, ini dari kacamata mungkin teman-teman yang masih pemula, justru dengan kondisi seperti ini, apakah memang bagus untuk investasi di contoh reksadana obligasi atau apa? Menurut Bapak sendiri gimana? Gini, kalau untuk investasi di obligasi katakanlah ya, kalau sekarang ini kan arah bunganya ke depan akan turun gitu ya. Kalau kita ambil sekarang berarti kita mendapat angka atau kupon katakanlah imbal hasil yang lebih tinggi daripada kita nanti ambil posisinya setelah ini gitu kan. Karena ekspektasi kalau berdasarkan perkiraan Fed sendiri kan tahun depan akan lebih turun dari yang sekarang. Artinya kalau dari imbal hasil katakanlah kalau kita mau beli obligasi ambil sekarang itu imbal hasilnya akan lebih bagus daripada ambil tahun depan seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya tuh sebagai apa ya?
informasi buat kita bahwa memang kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi, contohnya misalkan di reksadana pendapatan tetap ataupun obligasi itu bagus. Kalau di Ciptadana ada yang namanya Cipta Bond juga, teman-teman atau Bapak Ibu semua juga bisa cek, nanti juga bisa mulai berinvestasi. Jadi harapannya ke depan juga memang hasilnya juga sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman dan Bapak Ibu juga. Oke, mungkin dari Sun sendiri itu gimana ya Pak ya, kalau dari gambarannya sendiri? Ya, kalau dari Sun sendiri itu kan saya sedikit sampaikan dulu secara global ada dari IMF ya. Itu bulan Oktober kemarin mereka tuh bikin World Economic Outlook ya. Mereka tuh mengasumsikan itu untuk surat utang government di US itu yang 3 bulan itu kan paling pendek. Itu untuk tahun 2025 tuh angkanya ada di 3,9% ya. Expect untuk akhir tahun ini 5,4, artinya kan seperti saya katakan tadi, tahun depan lebih rendah dari yang sekarang gitu. Itu juga terjadi di surat utang benchmark 10 tahun di US itu, kalau 2025 itu 3,5 dan 2024 itu akhir tahun itu 4,1 gitu ya. Terus kalau kita lihat dari Sun ya, sebelumnya Sun ini kalau kita lihat 10 tahun sekarang ini levelnya itu ada di 7%. Kalau kita bandingkan dengan sama-sama 10 tahun surat utang di US itu sekarang ada di 4,4. Kalau lihat tren itu 4,4 dan 7% itu trennya adalah naik untuk yield-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tren penurunan tingkat suku bunga, itu mereka turun FFR-nya itu, Fed Fund Rate-nya itu tertingginya kan 5,5 dalam 24 tahun terakhir itu. Mereka tuh trennya turun. Nah, yang membuat kenaikan yield terutama di US tadi adalah seperti saya katakan tadi, terpilihnya pemerintahan yang baru dengan spekulasi. Tadi misalnya terjadi defisit fiskal, mereka akan melakukan apa seperti itu. Itu yang direspon oleh market sehingga imbal hasil itu menjadi naik gitu ya. Terus kalau kita lihat selain itu juga ada data-data makro US yang membaik dan mendukung untuk tidak mendukung, menghambat tren penurunan tingkat suku bunga itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau Sun, itu ini korelasinya adalah Sun itu digunakan untuk membiayai kehidupan negara kan, karena issuernya adalah negara. Kalau kita lihat biaya kehidupan negara itu ada di APBN 2025 ya. 2025 mereka tuh butuh untuk issuer Sun itu adalah sebesar 642 triliun. Nah, 642 triliun ini sebetulnya lebih rendah dari rencana 2024 itu 666 triliun. Tapi dari 666 triliun ini, kemarin waktu penyusunan RAPBN itu dilihat outlook sampai akhir 2024 itu berapa sih kira-kira yang diterbitkan. Itu hanya 451. Artinya di tahun 2025 642 itu angkanya lebih tinggi dari outlook 2024 yang 451. Nah, kalau ini kan APBN. Seperti saya katakan tadi, kemungkinan besar ada APBN perubahan kan. Kemungkinan besar kalau ada pos-pos pengeluaran yang perlu dibiayai dengan surat utang ini juga monnya nilainya akan bertambah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih nggak banyak perubahan sih rencana penerbitan Sun selama APBN-nya masih yang sekarang. Gitu. Oke, jelas. Oke, sekarang berarti dari Sun sendiri tadi udah dijelasin oleh Bapak Edi juga. Sekarang mungkin obligasi korporasi, Pak. Gimana nih obligasi korporasi nanti 2025 ini? Untuk obligasi korporasi perlu diketahui bahwa untuk pergerakannya, likuiditasnya ini nggak seliquid surat utang negara ya. Nah, kalau kita lihat kira-kira seliquid apa sih yang akan terjadi di tahun 2025 gitu ya. Dan itu dipengaruhi oleh seberapa besar mereka akan menerbitkan surat
surat berharga korporasi itu sendiri. Kalau kita lihat 2022 itu angka penerbitannya adalah 8 triliun. Betul. 2023 6 triliun dan 2024 ini 5 triliun gitu ya. Nah, kalau kita lihat tahun 2025 asumsinya adalah obligasi korporasi ini diterbitkan kebanyakan itu dalam rangka refinancing. Ya kan? Kalau kita lihat tahun 2025 itu dari bulan ke bulan diakumulasi dalam setahun itu yang akan jatuh tempo itu sekitar 9 triliun. Artinya kalau asumsinya kalau kita asumsikan ya 100% untuk refinancing, artinya di tahun itu akan terbit sekitar 9 triliun. Seperti itu. Apalagi ditambah dengan tren penurunan tingkat suku bunga, artinya kalau terbitin sekarang, cost-nya itu lebih rendah dari yang tahun sebelumnya, gitu kan. Ditambah itu kemungkinan bisa lebih, karena kan harapannya dengan cost of fund yang rendah ini dapat menjadi dapat membantu mereka untuk menjadi lebih produktif lagi, dapat mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi, dapat ekspansif lah gitu. Oke, jelas Pak. Itu tadi soal obligasi kita udah bahas dari Sun, dari obligasi korporasi juga. Nah, ini sekarang saham Pak. Ini mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekarang lagi mantengin saham. Kira-kira 2025 bakal seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas Pak untuk di saham ini sendiri. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak di 2025 ini saham sendiri? Yang perlu kita perhatikan adalah kita kalau membeli saham otomatis membeli perusahaan yang untung. Nggak ada gunanya beli emiten yang tidak untung. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat nih, kita lihat dari total laba bersih emiten itu diproyeksikan tahun 2025 itu akan tumbuh 8,8%. Terus kemudian kalau kita lihat sektoral sektor apa saja yang menciptakan pertumbuhan akumulasi 8,8% itu? Yang pertama adalah dari dari banking, itu yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya adalah dari coal, dan selanjutnya adalah dari telco serta consumer goods gitu ya. Dan mungkin yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pertimbangkan adalah karena ini nanti tidak bisa mengenerate profit yang positif, artinya kemungkinan besar akan minus. Itu adalah di sektor properti dan konstruksi. Kenapa? Karena walaupun tingkat suku bunga sudah diturunkan, namun sepertinya untuk demand power di sektor itu masih belum menyambut baik gitu ya. Jadi bisa dikatakan dengan data ini tuh bahwa memang banyak saham-saham yang berpotensi untuk naik juga ya. Kita bisa lihat dari laba sektoralnya juga itu seperti apa. Tentunya sektor seperti properti itu pun juga mungkin kemungkinan akan tough ya. Nah, mungkin kita kan ada beberapa cara Pak untuk menilai. Salah satunya juga mungkin dari harganya sekarang lagi murah atau enggak sih gitu. Mungkin dari PE ratio-nya Bapak bisa kasih gambaran ke Bapak Ibu dan teman-teman investor semua sekarang tuh ada di posisi apa? Apakah lagi murah banget atau gimana Pak? Jadi kalau kita lihat valuasi dari PE price earning ratio gitu ya. IHSG itu secara keseluruhan mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun. Nah, faktor apa sih yang menjadi penyebab itu? Yang pertama adalah tadi kan profitnya stabil. Sementara harga-harga saham tersebut terjadi penurunan. Gitu. Berarti kan PE-nya menarik gitu kan. Terus yang kedua adalah itu terjadi penurunan harga itu bisa terjadi karena penjualan bersih investor asing. Jadi mereka pada jual-jual sehingga harganya menjadi murah. Sementara kalau kita lihat dari segi profitabilitas dari beberapa emiten itu cukup stabil gitu. Itu yang menarik sih. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dari pertumbuhan penjualan itu sebagian emiten juga masih growth sih.
Jadi kalau dari data ini sebenarnya bisa aku kasih gambaran ke teman-teman atau Bapak Ibu semua, mau memang saham-saham secara rata-rata yang bagus-bagus, yang bagus itu dia lagi harganya di bawah dari rata-rata. Jadi memang cukup menarik juga untuk berinvestasi. Justru saatnya kita masuk investasi, Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Kalau kita lihat tambahin lagi terkait dengan kalau kita berorientasi pada dividen gitu, berarti dividen yieldnya posisi sekarang ini karena tadi profitnya stabil, dividen yieldnya bertambah besar, di atas rata-rata gitu ya. Kalau PE-nya otomatis di bawah rata-rata. Gitu. Tapi dividennya oke banget. Iya, bawah rata-rata histori maksudnya ya. Iya, betul-betul oke. Jadi tapi dari sini juga kita gimana sih Pak, itu tren suku bunga ini mempengaruhi nggak sih Pak tentang industri saham ini sendiri? Oh tentu ya, karena kan saham ini kan ada basisnya adalah emiten ya. Emiten itu adalah bisnis. Bisnis itu leverage-nya adalah dapat mendorong bisnis mereka gitu ya. Salah satunya adalah dengan penurunan tingkat suku bunga ini, artinya cost of fund mereka rendah. Benar. Sehingga akan lebih efisien untuk menjalankan bisnis mereka gitu ya. Harapannya adalah emiten ini dapat ekspansi. Itu kalau udah ekspansi kan seperti saya katakan tadi, ekspansi kemudian bisnisnya dapat bertumbuh, growth, kemudian arahnya adalah konsumsi yang meningkat, labanya naik, kemudian dapat menjerit pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Nggak jelas. Jadi malah justru dengan data-data ini, kalau kita lihat di beberapa industri ini, itu tuh ada loh di reksadana kita juga, yaitu seperti reksadana Cipta Andalan Ekuitas, ataupun saham unggulan, itu pun juga ada. Jadi kalau teman-teman memang mau berinvestasi di reksadana saham dari Cipta Dana Asset Management ini juga bagus nih, karena kita juga memang cukup benar-benar memilih dan memilah banget, bahkan evaluasi, bahkan di depan saya juga ada seorang head of investment-nya, jadi benar-benar teliti nggak sembarangan juga. Jadi dari sini tuh Pak, memang kalau untuk saham cukup positif ya Pak ya, kalau kita lihat ya dari gambarannya tadi ya. Menarik karena dengan posisi harga yang saat ini dapat dikatakan murah, ya kita sih dapat barang murah nggak langsung ambil gitu. Kita lihat juga pertimbangan kedepannya apakah masih seperti ini terus. Kalau kita murah langsung kita ambil juga, nanti kalau kelamaan nggak langsung tumbuh juga kita lama idle-nya gitu kan. Jadi kita kita minimalisir ketidakpastian yang ke depan itu. Kalau misalnya kita lihat, kita teropong ke depannya tuh ketidakpastian sudah menyempit, kita bisa berani ambil posisi yang lebih besar gitu. Oke, jelas Pak. Oke, itu aja mungkin untuk Pak Edi juga. Kita mungkin akan masuk ke sesi closing, Pak. Nanti kita akan sesi closing di sana, dan teman-teman jangan kemana-mana juga, karena kita akan pengen tahu nih kira-kira kesimpulan dari market outlook kali ini bakal seperti apa. Ya udah, kita langsung ke sana aja, Pak. Oke, sip. Ini Dana dan Vino, teman sekantor, beda generasi. Dana, si milenial penuh kesabaran. Dan Vino, si Gen Z penuh gebrakan. Ngopi dulu nggak sih Mas? Biar melek. Enggak, nanti aja. Keesokan harinya, Pagi Mas, gua mau pesen kopi online nih. Lu mau juga nggak? Ya, nanti aja. keesokan harinya lagi. Kopi Mas, gua tadi habis beli di depan. Ada kopi shop baru loh. Enggak, nanti aja. Aja nggak ada duit. Nah, hari ini agak beda nih. Tumben senyap. Iya nih Mas, belum ngopi gua hari ini. Udah akhir bulan, kalau ngopi terus lama-lama boncos gua. Kalau masalah itu, gue punya solusinya buat lu, No. Yang satu ini, satu udah berkualitas, kedua udah affordable, dan yang ketiga, bagus buat masa depan lu. Wah, kopi apa tuh Mas? Americano? Cafe latte? Apa cappuccino? Siapa sih yang ngomongin kopi, No? Ini tuh investasi reksadana dari Cipta Dana Asset Management. Cipta Dana Asset Management ini sudah terdaftar dan diawasi OJK, sudah punya track record yang bagus,
Dan juga investasi reksadananya bisa dimulai dari 10.000 no. Ada Cipta Dana Cash, ada Cipta Andalan Ekuitas. Jadi sekarang investasi itu udah bisa semurah lo membeli kopi no. Ya elah mas, lu malah bahas investasi. Gue tuh butuhnya kafein tiap hari. Vino, no. Nah, jangan lo tuh ngopi terus setiap hari tanpa lo mikirin masa depan lo. Kan gak ada yang tahu no, masa depan tuh bakal kayak gimana. Tapi... Oh iya, gue tahu. Lo lagi pengen kopi kan? Tunggu. Nah, ini no, gue udah beliin buat lo. Yang mesti lo catat adalah, gue tuh sama suka kopi sama kayak lo. Tapi gue tidak melupakan untuk menyisihkan buat masa depan gue. Sekarang ini gue lagi investasi reksadana di Cipta Dana Cash. Ya mana tahu no, gue bisa beli outlet kopinya nanti di kedepan hari. Tunggu. Kayaknya dari returnnya gue udah bisa beli outletnya deh. Wah. Itu dia. Cerita si Dana yang sabar dan Vino yang, ya gitu deh. Nah, udah tahu kan manfaatnya? Investasi sekarang udah semurah membeli secangkir kopi. Harus agak ceria ya. Betul. Maaf, Ibu. Oh, sudah mulai roll. Wah, sudah. lupa. Maaf. Nah, untuk closingnya Pak, kira-kira di Market Outlook 2025 itu seperti apa sih Pak gambarannya? Oke, yang perlu kita perhatikan untuk tahun 2025 adalah seperti saya katakan tadi, perhatian ekonomi dunia ini saat ini tertuju pada dua hal, yaitu yang pertama adalah penurunan tingkat suku bunga, kemudian yang kedua adalah penguatan mata uang USD gitu. Terus ini karena kebijakan presiden terpilih di US gitu ya. Terus yang kedua adalah penurunan tingkat suku bunga acuan yang diharapkan oleh pasar karena dipercaya secara jangka panjang ini akan membuat ekonomi tumbuh. Dihadapkan dengan makroekonomi Amerika terutama ya. Itu yang tumbuh, walaupun ini yang perlu kita perhatikan itu konsistensinya yang perlu kita perhatikan. Gitu konsistensi. Itu membuat market bergerak dinamis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ditambah dengan kemenangan presiden terpilih baik dari Amerika maupun di Indonesia gitu ya. Itu yang akan merubah peta perdagangan maupun politik gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan karena itu semua akan berdampak ke perekonomian kita maupun global gitu ya. Kemudian yang keempat adalah di tengah dinamika pasar tersebut, kondisi makro Indonesia saat ini sih dapat dikatakan relatif stabil gitu ya. Dengan pertumbuhan yang diperkirakan itu masih bergerak di kisaran 5% gitu ya. Namun di sini kita juga tetap harus tetap berhati-hati menyikapi kondisi global yang terjadi dengan melakukan caranya adalah kita selalu pantau, selalu melakukan pengawasan dan selalu melakukan evaluasi yang ketat gitu ya, karena perubahan itu dapat terjadi secara cepat. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari instrumen obligasi dengan kondisi yang stabil tersebut, kami perkirakan spread obligasi korporasi dengan obligasi pemerintah Indonesia itu tidak akan bergeser atau berubah banyak gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan saham itu adalah kalau kita lihat data historis itu menunjukkan bahwa penurunan tingkat suku bunga acuan itu dapat memberikan dampak positif terhadap pasar saham seperti itu. Oke, berarti kita bisa simpulkan juga bahwa memang tetap ke depannya di 2025 ini banyak sentimen positif juga, tetapi ya kita tetap harus berhati-hati ya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Tetap kalian juga mengawasi up to date-nya bakal seperti apa, karena memang dari kita bisanya memberikan ekspektasi ke teman-teman dan Bapak Ibu juga. Dan harapannya ini bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu semua untuk berinvestasi dengan baik dan benar juga. Mungkin untuk closingnya Pak, kita sama-sama mungkin ngucapin optimisme tapi hati-hati. Ya, oke? 1,
2, 3. Optimisme penuh kehati-hatian.